Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Khairul Mu'atto, CGP Angkatan 9 dari SLP Negeri Pelambuan, Banjarmasin. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif dengan fasilitator Ibu Rida Herdiani dan pengajar praktik Ibu Nur Asyah. Berikut ini saya uraikan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru yang baik, haruslah memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin, memahami perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif juga lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri juga dapat membuat peserta didik memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat dari paksaan atau dari sebuah hukuman. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Sebagai seorang guru harus mengerti ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau sebuah penghargaan. Kemudian motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian seorang guru juga harus memilah motivasi apa yang ada dalam diri peserta didik. Apabila ada menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapatkan imbalan atau penghargaan, berarti peserta didik itu masih dalam motivasi eksternal. Sehingga sebagai seorang guru harus berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal yang ada dalam diri peserta didik, agar menjadi pribadi yang dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal di dalam diri peserta didik. Yang ketiga adalah posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, diantaranya adalah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya sebagai seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama peserta didik, mempersilahkan peserta didik untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan peserta didik sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri peserta didik. Yang keempat adalah pembuatan keyakinan kelas. Dalam hal ini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan peserta didik. Keyakinan kelas yaitu berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya yaitu, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada peserta didik dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada peserta didik, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah, dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif, agar diperoleh sekolah yang nyaman,
aman, berpihak kepada peserta didik. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Dan ternyata penghargaan berdampak kurang baik bagi peserta didik, diantaranya merusak hubungan, mengurangi ketepatan, dan mematikan kreativitas. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau, yang seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani peserta didik yang terjadi konflik fisik saat pelajaran olahraga di lapangan. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada peserta didik untuk melakukan budaya positif dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus saya perbaiki adalah posisi saya sebagai guru seharusnya sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu merasa bersalah karena memberikan hukuman kepada peserta didik jika mereka berbuat kesalahan. Namun setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Pentingnya komunikasi yang baik akan menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada peserta didik. Ya, saya pernah melakukannya. Namun, saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan melontarkan pernyataan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua peserta didik. Agar budaya positif yang nantinya kita sepakati tidak hanya dilakukan di sekolah saja, namun juga dilaksanakan di lingkungan rumah, agar menjadi suatu kebiasaan saat berada di lingkungan masyarakat. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Guru bergerak, Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.